Nepal, ya, yang tadi Pak Rocky bilang Menteri Keuangannya ditelanjangin dan dicemplungin ke sungai ya. Pokoknya kondisi cukup chaos. Ya. Bagaimana mereka akhirnya memilih pemimpin baru. Gilanya generasi muda semuanya pada ngumpul online di sebuah Discord server. Ya, bagi yang tidak tahu apa itu Discord, itu video game chat platform ya. Jadi platform untuk orang ngechat sambil main video game. Dan kemudian mereka bikin polling di situ. Ya. Bayangan saya tidak banyak beda dengan polling di Instagram atau polling di Twitter. Ya. Dan yang paling banyak mendapat suara melalui online polling, melalui sebuah video game chat server adalah mantan ketua Mahkamah Agungnya Nepal, seorang ibu-ibu yang tidak punya partai, tidak punya uang, tidak punya senjata, tapi dialah yang bisa meraih kepercayaan publik, trust. Ya. Jadi ada banyak pelajaran dari situ. Rasanya kebenaran dan trust bisa mengalahkan senjata, bisa mengalahkan partai, bisa mengalahkan uang. Nah, kedua, sederhananya ya, apakah kita sudah siap untuk membuat Discord server untuk menyuarakan yang mungkin sulit atau tidak bisa disuarakan oleh masyarakat melalui jalur-jalur atau sistem-sistem formal. Gue paham, ini ada beberapa poin yang bisa diekstraksi atau dijemput. Mungkin hal yang paling ekstrim yang bisa terjadi adalah dengan absensi meritokrasi, sejauh atau selama akuntabilitas yang diinginkan rakyat itu tidak terjadi, itu akan disubstitusi dengan otoritas. Ini yang ekstrim kan. Dan kita melihat cukup secara pervasif di mana-mana, di negara maju, negara berkembang, dan negara miskin, bahwasanya perceraian antara kebijakan dengan opini publik ini semakin lebar. Kalau kita lihat popularitas pemimpin di Eropa aja, 10-20%, tapi nggak tahu gimana kebijakan mereka tuh tetap aja nggak terjadi perubahan. Nah, Tom mengangkat bahwasanya ada kapasitas untuk membuahkan rekalibrasi kebijakan lewat platform medsos, ya kan? Itu mungkin episodik. Tapi kalau menurut gue yang sekuler, yang jangka panjang sifatnya, tetap harus membuahkan meritokrasi. Supaya akuntabilitasnya ada, kredibilitasnya ada, dan itu justru yang bisa menyeimbangkan otoritas. Dibanding kalau akuntabilitas tidak ada, meritokrasi tidak ada, kredibilitas tidak ada, itu disubstitusi dengan atau oleh otoritas. Nah, ini observasi pertama, Rok. Yang kedua, mungkin counter dari argumentasi ini adalah kalau meritokrasi itu nyata dan bahkan ekstrim, itu bisa dibilang agak sedikit Darwinian. Karena itu akan mengsegregasi orang yang nggak mampu memiliki merit. Ya karena mungkin dia termarginalisasi. Ya kan? Apalagi kalau tidak difasilitasi untuk dia bisa merangkak ke atas. Itu resiko yang harus kita pikirkan juga ke depan. Kalau meritokrasi itu ekstrim, itu bisa sangat atau mungkin agak Darwinian sehingga dia akan mengmarginalisasi siapapun yang kurang mumpuni atau berkenan. Silakan, Bung Rocky dan Bung Tom. Oke, siapa yang mau nulis disertasi S3 pakai tema ini? Yaitu bila meritokrasi itu defisit, maka akan akan di bail out oleh otoritas. Bahaya itu. Sekarang coba kita bayangkan, apakah kita kekurangan meritokrasi secara Darwinian? Tidak.
Kalau Darwin kita putar balik ke belakang, konstitusi kita dihasilkan oleh kapasitas meritokrasi terbaik bangsa ini. Percakapan intelektual ketika membangun republik, memilih mau jadi republik atau menjadi kerajaan Islam, menjadi kesultanan segala macam, hasil dari kemampuan otak kita untuk bertengkar. Dan itu pertama-tama fondasi dari meritokrasi. Sekarang pertanyaannya, kenapa pertengkaran itu hilang di dalam percakapan publik hari-hari ini? Kita mau pastikan bahwa pertengkaran itu hanya bisa kita andalkan sebagai landasan meritokrasi, bahkan untuk masuk dalam global nexus itu. Kalau betul-betul pertengkaran itu didasarkan pada kapasitas berpikir yang argumentatif. Sekarang pertanyaannya, apakah kita seperti para founding parents kita? Tadi Pak Sudarto bilang founding father salah tuh. Founding parents atau founding person. Karena di dalamnya ada 5 orang perempuan yang ikut membangun bangsa ini. Sekedar mengingatkan aja tuh. Ya. Coba kita bayangkan, apakah kemampuan argumentatif ini betul-betul harus kita restore, kita reset. Karena di awal, origin position kita adalah perdebatan. Amartya Sen menulis buku judulnya Argumentatif Indian. Di India, berargumentasi itu dihasilkan setiap hari dari dalam keluarga, di film-film, di jalan raya. Jadi India terlatih untuk berargumentasi. Itu kata Amartya Sen. Juga Martin Natalegawa punya kemampuan argumentatif tadi. Nah sekarang kita lihat proses apa yang membatalkan isu utama argumentatif saya itu di awal Republik dan sekarang dia hilang. Yaitu pelembagaan nilai-nilai demokrasi. Demokrasi dihidupkan dengan argumentasi. Tetapi itu mengandalkan bahwa ada kurikulum publik yang didesain secara deliberatif, secara sengaja untuk menghasilkan kemampuan berargumentasi. Nah sekolah-sekolah kita sampai perguruan tinggi nggak ada fasilitas itu. Jadi meritokrasi membutuhkan suasana kultural, bahkan suasana politis yang argumentatif. Endgame berupaya untuk memulai itu dengan membuka. Ini kan ke sekolah argumentasi semua kan. Jadi kita contoh aja bahwa kemampuan bangsa ini akhirnya meluntur atau bahkan defisit. Karena tokoh-tokoh publiknya itu, ketua-ketua partai tidak bisa berargumentasi. Mata uang politik adalah argumen. Bukan sentimen. Nah ini yang saya kira mesti kita, kalau kita mau reset supaya pergi pada original position, pada default position kita. Kita negara yang didesain untuk berargumen. Tapi tiba-tiba hilang. Nah itu kita mesti mulai dengan tadi lembaga-lembaga politik ini mesti diinstal dengan pikiran-pikiran tajam seperti forum-forum ini. Ini forum-forum yang dulu dipikirkan oleh Socrates sebagai public sphere. Percakapan itu dihasilkan supaya terlihat bahwa oke, masalah itu dikenali secara persis.